Claudia menyapa hari ini di Bagi Cerita, ruang berbagi kisah hidup dan pengalaman yang akan menginspirasi kita semua. Hai bro, apa kabar? Salah ya responnya. Gimana kabarnya? Baik. Tadi baru beres-beres gulung kabel. Jadi Anda ini sebenarnya pekerjaannya apa, Pak? Oh iya, saya kan hamba Tuhan. Oh jadi iya. Kan, ya udah, hamba jadi kalau hamba boleh lah ya. Iya, daripada hambar kan. Iya. Jadi gimana nih? Kita kan akan ngebahas mengenai hati Bapak. So, sebenarnya definisi hati Bapak ini tuh apa sih? Kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang rohani ya Bapa yang dimaksud adalah ya Bapa yang di surga. Kita tahu bagaimana Yesus taat banget sama Bapa dan Bapa sebenarnya punya hati untuk dunia ini, makanya dia sampai rela ngirim Yesus yang dibilang anaknya yang tunggal. Bukan berarti Bapa itu kejam ya, enggak. Tapi Bapa tahu hanya Yesus yang bisa nolong ciptaannya yang dibilang paling mulia ini. Nah, hati Bapa inilah yang dibilang sampai penuh kasih, yang katanya kasih agape yang tulus dan gak ngarapin apa-apa, benar-benar murni hanya untuk nolong banyak manusia. Nah, hati yang murni dan besar itulah yang sebenarnya disebut dengan hati Bapa. Maksudnya hati Bapa kita, gitu. Bukan hati Bapa, gitu. Bukan, tapi hati Bapa Tuhan kita. Gitu. Nah, kita kan lagi ngebahas nih tentang sebenarnya kaitannya antara hati Bapak dengan anak-anak yang broken home situasinya gitu. Sampai akhirnya sebenarnya banyak anak-anak yang karena dia kepahitan atau dia jadi korban di dalam keluarganya karena keluarganya nggak harmonis dan sebagainya, itu akhirnya membuat banyak anak-anak muda atau generasi sekarang ini jadi bermasalah dengan dirinya gitu. Mereka kehilangan satu figur yang baik yang kita bilang figur bapak gitu ya. Banyak anak-anak muda yang kehilangan hal itu. Ini gimana? Punya cerita mengenai hal ini nggak? Saya sendiri berangkat dari anak yang broken home. Saya dari dulu selalu mencari perhatian banyak orang. Dari kecil saya udah sering pakai topeng gitu. Topeng yang saya pakai adalah topeng ngelucu. Jadi saya suka ceritain film-film lucu gitu. Karena saya nggak dapat perhatian dari orang tua. Tapi setelah selesai ngelucu itu, ketika saya udah nggak sama mereka, itu mulai muncul yang namanya kosong. Karena saya kan nyari-nyari pengakuan, nyari-nyari yang kayak gitu-gituan, nyari perhatian segala macam. Sampai satu hari ada kejadian yang benar-benar melukai hati saya, benar-benar seluka-lukanya. Waktu itu ada teman dari mama saya datang main ke rumah. Nah, karena saya orangnya kepo gitu kan dari kecil, walaupun istilah kepo belum ada ya. Jadi waktu kecil kepo gitu, ini ada tamu banyak, terus saya sengaja mondar-mandir gitu. Dan akhirnya rencana saya berhasil. Saya mendapat perhatian dari tamu-tamu yang datang. Terus tamu itu bilang gini, ini anak lu ya? Dia nanya sama mama saya. Nah, ini yang saya ingat, mama saya jawab gini, oh iya, ini anak gue nih, anak ketiga nih, tapi anak boleh dikasih. Jadi dia bilang gue ini anak yang boleh dikasih. Orang tua gue yang asli adalah orang tua yang gue bilang, yang dikenalkan kalau dia itu orang tua angkat gue. Jadi kayak gitu, jadi dibalik-balik. Dan itu terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama itu waktu itu SD, kelas 1 SD. Yang kedua terjadi waktu SMP. Tapi maksudnya itu bercanda apa bukan sih? Kalau kita tanya pendapat orang tuanya, mereka pasti bercanda bilang. Mereka pasti bilang bercanda. Tapi bercandanya mereka itu memberikan efek jangka panjang yang luar biasa. Yaitu sakit hati yang mendalam banget. Dan itu kebawa. Bahkan sampai SMA, lulus SMA itu enggak sih. Kalau di posisi gue sampai SMA aja. Kayak jadi lu ngerasa nggak diakuin sama orang tua lu? Ya, setiap kali ketemu orang, mereka selalu bilang gue ini anak angkat, anak pungut, anak boleh dikasih. Mereka bilangnya pakai istilah anak boleh dikasih. Jadi bukan anak angkat lagi loh, boleh dikasih. Terus akhirnya gue merasa hal itu bener. Kayaknya bener deh gue anak boleh dikasih. Kenapa? Perlakuannya beda. Sama gue tuh kayak dibedain banget lah. Ya, yang paling membekas itu waktu Imlek, adik gue bisa dibeliin. Jadi mak gue punya kebiasaan gini, menjelang Imlek dia borong nih celana, baju baru segala macam yang bagus-bagus. Ketika pulang dia panggil adik gue dulu. Karena berhubung adik gue sama gue waktu itu bentuk badannya mirip, jadi adik gue pilih. Wah, adik gue pilih yang bagus semua. Giliran gue dapetnya yang sisa yang emang nggak terlalu bagus. Dan itu selalu terjadi bertahun-tahun.
Waktu itu sih nggak ada masalah, tapi ketika udah mulai masuk ke usia-usia 14 tahun, ketika udah mulai mikir ngebanding-bandingin, akhirnya ngerasa kayak kok gue dibedain ya, jangan-jangan bener deh gue anak boleh dikasih. Maka dari hari itu gue nggak pernah betah di rumah. Ngapain? Selalu tinggal sama orang yang bukan orang tua gue gitu, bukan keluarga gue. Jujurnya hati gue benar luka banget. Akhirnya gue selalu mencari pengakuan, termasuk ketika di gereja. Kenapa gue bisa main musik sampai sekarang? Untuk pengakuan. Supaya, wih Firi jago lu, Firi. Untuk mendapatkan pengakuan, udah gitu aja. Jadi hal sepele sebenarnya, cuman kayak mungkin kalau bagi orang tua itu suatu bercandaan, tapi ternyata ngebekas begitu dalam gitu ya di hati seorang anak gitu. Sampai akhirnya efeknya gitu, lo jadi kayak pakai topeng, ketawa, bikin orang ketawa-ketawa, to get attention gitu ya. Terus juga kayak sampai hari ini. Oh hari ini enggak ya? Hari ini enggak. Hari ini udah bertobat ya Pak ya? Gue udah mulai bertobat dan mulai menyadari kesalahan gue adalah tahun 2004. Ya udah ceritanya panjang karena gue hidup dari pelayanan dan gue lumayan banyak dapat kasih dari gereja di mana gue pelayanan. Walaupun ada yang fake juga, tapi I don't care. Yang penting gue dapat pengakuan, walaupun itu fake, bodo amat. Maksudnya fake gini, gue dimanfaatkan gitu sama orang-orang tertentu yang dia suka nyanyi tapi maunya diiringin sama pemusik yang lumayan handal waktu itu di gereja. Dia nggak mau diiring sama orang yang skillnya nggak terlalu bagus gitu misalnya. Gue tahu itu dimanfaatin, tapi gue nggak peduli. Yang penting gue dapat attention dari orang. Ya udah. Akhirnya suatu hari gue waktu itu bantu satu gereja di Jakarta. Dalam setahun ada beberapa KKR dan gue mencari ada hal yang aneh. Setiap kali pengkhotbah ini ngomong gini, siapa di sini yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang pertama kali gue nggak heran, maksudnya ada yang angkat tangan, gue juga angkat tangan gitu kan. Terus yang kedua, hamba Tuhan yang berbeda tapi pertanyaan yang sama di akhir ibadah, di akhir khotbah dia mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu siapa yang mau terima Tuhan, sebenarnya siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah gue agak heran, orang yang sama mengangkat tangan dan bukan satu orang, beberapa orang. Sampai yang keberapa kali gue mikir, jadi dari kemarin lu gak pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya? Di otak gue mikir gitu. Dan yang angkat tangan itu kebanyakan malah pengurus. Luar biasa sekali, pengurus gereja belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi gue gak ngomong ke orang itu, enggak. Tapi gue ditegur sendiri. Lu sendiri gimana? Udah pernah belum ngomong pakai mulut lu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan saat itu gue disadarin, oh iya benar, gue belum pernah. Gue cuma ya udah diajak ke gereja, ya udah aktif gereja, ya udah aktif, main musik, pelayanan, tapi belum pernah gue pakai mulut gue buat bilang, Tuhan Yesus, gue menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi Bapa, jadi sahabat, bertahtalah, dan belum pernah. Akhirnya hari itu gue ngomong gitu sama Tuhan di kamar sendirian, gue ngomong pakai suara, gue ngomong. Tapi setelah ngomong itu ada impresi lain, seolah-olah Tuhan ngomong gini, lu udah ngampunin orang tua lu belum? Ada impresi ya, bukan ada suara gitu, enggak, impresi. Lu udah ngampunin orang tua lu belum? Gue bilang, udah lah. Kalau belum ngapain pelayanan gitu. Terus ada satu pernyataan lagi, satu impresi lagi bilang, yang benar. Ketika kata-kata itu tuh, yang benar, gue langsung mikir, udah belum sih? Gue iya sih pelayanan, Senin sampai Senin itu gereja terus. Tapi gue nggak pernah betah di rumah. Akhirnya, ya udah singkat cerita, gue menyadari ternyata gue belum mengampuni. Gue cuma kayak ya udahlah, udah lewat, ya udah. Tapi ternyata belum beres. Cuma ya udahlah gitu. Gue cuma menyantaikan itu aja gitu. Ya udahlah, ya udah. Sampai satu hari akhirnya gue sadar, gue bertobat dan gue belajar dari kelakuan gue yang nggak betah di rumah, yang nggak mau ketemu orang tua, nggak mau ketemu saudara gue, nggak mau ketemu. Gue cuma mau ketemu orang gereja. Akhirnya ternyata itu salah. Makanya kenapa gue nggak pernah jadi terang di rumah, karena gue nggak pernah ada di rumah. Akhirnya suatu hari gue bilang gini, Tuhan, ampuni gue karena ternyata selama ini gue belum pernah mengampuni orang tua gue. Ternyata begitu. Padahal firman Tuhan bilang udah ngajarin doa Bapa kami, ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata gue belum pernah mengampuni orang terdekat sama gue. Akhirnya hari itu gue bertobat, gue minta ampun karena gue nggak mengampuni. Tapi hari itu gue bilang, Tuhan, dan gue mengampuni orang tua gue atas semua perlakuan mereka selama ini ke gue. Sikatnya gitu. Dan guess what? 3 bulan setelah gue doa seperti itu, mama gue meninggal. Dan ketika mama gue meninggal, gue bilang, Tuhan, 3 bulan lalu kalau Tuhan gak pernah ingetin gue, sampai gue mungkin akan nyesel semua itu. Gue gak pernah ngampunin orang tua. Dan itu titik balik, akhirnya lo melepaskan semuanya itu. Lepas banget. Melepaskan semua rasa pahit, rasa kecewa, dan sebagainya. Lepas banget.
apa yang akhirnya berubah dari hidup lo yang tadinya lo pakai topeng mungkin, yang lo cari perhatian berlebihan, apa yang akhirnya berubah? Gue mulai menerima diri gue, ya udah, emang gue digituin sama orang tua gue, ya udah, nggak apa-apa gue nggak dianggap sama orang, sekalipun nggak dianggap sama orang tua gue, tapi Tuhan nganggap gue kok, gue dipelihara sama Tuhan. Terus gue mulai lebih mengasihi keluarga gue selalu mencoba, selalu berusaha untuk ikutan ngumpul sama keluarga gue setiap kali ada acara. Dan gue waktu itu adalah orang pertama yang nyaranin, makan bareng nih semua. Sama papa, sama semua anak-anak ngumpul. Gue yang pertama kali itu bikin ulang tahun bapak gue mau bikin, mau ini bikin makan-makan sama kasih kado nggak? Terus udah akhirnya mulai ada perspektif baru cara gue memandang keluarga gue. Even mereka masih memperlakukan gue dengan cara yang sama seperti dulu, tapi nggak ada yang hati gue udah nggak terluka lagi. Gue udah benar-benar kayak ya udahlah, bodo amat. Gue aja gitu. Iya lah, masih go on kan gitu. Gue mau nanya nih, sebenarnya boleh nggak sih kayak situasi keluarga yang broken home itu menjadikan seseorang itu kayak boleh rusak nih hidupnya atau boleh bermasalah nih hidupnya, boleh seenaknya gitu sama hidupnya, misalnya kayak misalnya pakai narkoba gitu ya. Iya soalnya di keluarga gue gitu sih gue nggak ada perasaan, udahlah gue nakal aja lah gitu, mendingan sekalian gue hancur sekalian. Respon orang beda-beda. Kalau ada orang sampai pakai narkoba karena masalah keluarga, pertama mereka nggak bisa disalahkan. Mereka memakai narkoba karena ada alasannya, ada alasan kenapa mereka narkoba. Tapi bukan berarti kita memaklumi, tapi kita kayak nggak boleh menyalahkan dia. Mereka pun korban. Jadi tiap orang responnya beda-beda. Kalau sampai ke narkoba, gue rasa pertanyaannya bukan boleh apa enggak, tapi ya mereka korban. Mereka korban, mau gimana lagi ya kalau emang kita punya hati dengan mereka, apalagi mereka salah satu teman kita misalnya, ya kita harus, kalau emang punya panggilan itu ya, ya kita harus tunjukin care-nya kita. Setidaknya kalaupun keluarga mereka masih belum beres, mereka masih belum beres sama keluarga mereka nih, setidaknya kita bisa kasih keluarga baru untuk mereka. At least kita bisa tunjukin, ya gue mau kasih lu tuh, tunjukin lu ini loh, harusnya keluarga kayak gini gitu. Tapi penting banget loh, maksudnya kayak support dari orang-orang sekitar untuk bisa ngebawa seseorang itu, maksudnya bawa jadi lebih baik, itu penting banget deh kayaknya, peran orang lain yang ada di sekitar kita, ya nggak sih? Waktu itu lo dibantu sama siapa? Ada nggak orang yang kayak support lo, bantu lo sampai lo bisa move on gitu ibaratnya gitu? Honestly, nggak ada. Serius? Honestly nggak ada. Jadi awalnya gue sadar tentang gue harus mengampuni orang tua justru karena gue orangnya overthinking, sangat overthinking. Makanya waktu dalam posisi gue mikirin begini begitu, tiba-tiba ya muncul impresi itu, lu udah ampuni orang tua lu belum? Jadi nggak ada, bukan karena ada temen ngomong atau gimana, dan gue nggak menyalahkan mereka, enggak. Tiap orang bisa ditolong dengan macam-macam cara, tapi gue tahu rasanya broken home itu kayak apa. Makanya sampai hari ini gue ketemu anak broken home, gue menaruh hati itu buat mereka. Gue dengerin mereka. Kadang-kadang mereka cuma mau ngomong kok, nggak mau minta nasihat. Mereka cuma pengen buang sampah, gue sebutnya. Buang sampah. Mereka ngomongin keluarganya gini, bapaknya gini, emaknya gini. Iya, gue dengerin. Habis selesai ngomong, lapar nggak? Makanya, ternyata cerita bisa curhat doang, bisa bikin lapar gitu. Sekarang ya kita nggak bisa merubah masa lalu kita nggak bisa segampang itu merubah kayak bilang ke orang tua kita, lu jadi orang tua nggak boleh gitu, nggak bisa juga gitu, karena dia orang tua. Tapi kita bisa ngerubah diri kita, bagaimana kita memandang masalah yang kita alami, bagaimana kita merespon kondisi yang kita terima. Karena kalau kita terus ngeringkuk sama penyesalan dan keluh kesah dan sebagainya gitu ya kita akan terus-terusan seperti ini, dan kita akan berbuat dosa yang akhirnya ketika kita jatuh dalam dosa kita menyalahkan orang lain, padahal kita yang milih untuk jatuh dalam dosa itu. Adakah maksudnya satu cara khusus gitu untuk si anak-anak yang mengalami situasi yang tidak enak di keluarganya itu bisa dipulihkan? Faktor paling menentu sebenarnya respon, tapi orang nggak akan bisa merespon yang benar kalau dia nggak pernah dikasih tahu yang benar. Itu sebabnya kenapa kita butuh komunitas yang sehat. Komunitas aja nggak cukup. Kadang ada komunitas yang toksik. Tapi kita butuh komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu gimana? Komunitas yang sehat itu adalah ketika kita berprestasi, kita dipuji. Ketika kita salah, kita ditegur. Kalau perlu ketika kita sangat salah, kita dihajar. Tapi sesudah dihajar, kita dirangkul balik. Nah, buat gue itu komunitas yang sehat. Jadi tidak membiarkan kita berada dalam posisi yang nggak benar untuk seterusnya. Gue adalah orang, mungkin salah satu orang langka gitu, karena
gue justru dapat pemikiran yang benar bukan karena komunitas sebenarnya, tapi karena gue rajin nyari gitu. Gue dari kecil udah, abis mau gimana lagi, nggak ada temen, nggak ada apa. Akhirnya gue menjadikan Alkitab sebagai temen gue. Jadi gue baca, belum ada internet waktu itu kan, baca, akhirnya sampai pulih sendiri. Tapi gue tahu nggak semua orang kayak gue, nggak semua orang. Karena itu gue menaruh hati gue untuk anak-anak yang broken home. Gue tahu nggak enak punya keluarga yang meracuni kita tuh nggak enak. Tapi bukan berarti kita harus membenci mereka, nggak. Justru gue selalu bilang gini, mujizat yang terbesar atau mujizat yang paling awal yang kita terima itu apa sih? Yaitu ketika kita lahir dalam keluarga itu. Kita tahu keluarga itu, misalkan keluarga itu nggak pernah, ya kasarnya keluarga itu toksik lah buat kita. Tapi dengan adanya kita di situ, kita justru adalah mujizat yang Tuhan taruh di keluarga kita untuk merubah keluarga kita jadi lebih baik. Jadi nggak perlu minta Tuhan, minta mujizat, Tuhan udah kasih. Ya lu itu mujizatnya. Lu tahu firman, lu ngerti kebenaran, lakukan sebagai anak Tuhan. Nah itu yang gue lakukan sampai hari ini. Jadi situasi keluarga yang challenging itu bukan alasan kita untuk bisa jadi semaunya kita ya. Sebenarnya gini kompleks ya. Kalau dibilang hanya komunitas yang sehat yang bisa membuat kondisi kita jadi pulih, Enggak juga. Percuma komunitas sehat tapi kita selalu kayak self pity, mengasihani diri sendiri. Iya, di advice kayak gini sebaik apapun, tapi kalau lu kayak enggak lah, gue emang begini, ya nggak bakal bisa. Jadi harus dari diri sendiri yang sadar. Iya. Mungkin komunitas yang sehat akan menjadi trigger. Oh ternyata selama ini gue salah, gue harus gimana? Dan gue juga ketemu beberapa orang yang dia ngomong hal yang sama tentang keluarganya yang ya hancur segala macam, udah nasihatin, tapi memang dianya yang memilih untuk enggak, emang begini. Dia emang jadi menikmati dosa yang dia lakukan. Akhirnya gue bilang ya udah, lu jatuh bukan karena lu nggak tahu lu jatuh, tapi lu memilih untuk jatuh. Kalau udah kayak gini, sorry, gue angkat tangan. Even kalau Tuhan bisa ngomong, Tuhan pun angkat tangan buat lu. Bukan Tuhan nggak mau tahu, enggak. Lu yang menjatuhkan diri dalam dosa. Tuhan udah kirim gue buat ngomong sama lu, tapi lu lebih memilih untuk jatuh dalam dosa. Nah jadi bro, sebenarnya efek atau dampak dari kepahitan itu sendiri itu gimana sih terhadap seseorang itu? Di gue pribadi, efek dari kepahitan itu adalah gue jadi orang munafik. Ke gereja iya, pelayanan ini rame, tapi bikin dosa tetap. Dan bahkan pernah gue sebelum pelayanan bikin dosa dulu. Pernah kayak gitu. Tapi di gereja suci jadinya. Tapi pas pulang, karena gue ngeliat keluarga gue lagi dengan perspektif yang salah itu, yang gue cuma tahu keluarga gue itu pokoknya buruk. Akhirnya gue nyari pembenaran diri dengan berbuat dosa. Ya mau gimana? Kalau gue kayak gitu, daripada gue stres, mendingan gue lampiasin stres gue. Akhirnya pembenaran diri. Itu di posisi gue. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sampai pakai narkoba lah, mungkin sampai jatuh dalam pergaulan bebas yang nggak benar, free sex, mabok, atau jadi gabung sama mafia mungkin, ya nggak tahu. Tapi gue nggak alamin itu. Tapi di posisi gue seperti itu, gue jadi orang yang munafik. Gimana akhirnya lo sadar bahwa kalau lo tuh nggak beres? Maksudnya semua situasi itu tuh membuat lo jadi nggak beres sama hidup lo. Apa yang bikin lo sadar gitu? Gue ketika main ke rumah temen sekolah atau temen gereja, gue ngeliat hubungan orang tuanya harmonis, ngiri gitu. Ngirinya minta ampun, kok bisa ya orang tua sama anak itu bisa kayak papa, mama gitu. Padahal dia seumuran sama gue, tapi kok bisa harmonis itu. Iri lah gue. Dapatlah satu titik di mana gue nggak bisa begini terus. Mau sampai kapan? Sampai satu titik lagi, itulah yang terjadi. Mungkin ya Tuhan melihatlah apa yang gue kerjakan. Kadang-kadang gue berusaha untuk stop, tapi kadang-kadang berat juga untuk stop dari berbuat dosa. Dan itu berlanjut sampai bertahun-tahun, sampai satu titik Tuhan memberi impresi itu. Lu udah pernah ngampunin orang tua lu belum? Jadi ciri-ciri dari orang yang belum beres dari kepahitannya, dari masa lalunya adalah mengulang hal yang sama gitu. Jadi kayak melakukan lingkaran setan gitu. Dia berada di lingkaran yang sama. Jadi kayak buat dosa, jatuh, mau bangun lagi, jatuh lagi, kayak gitu terus jadinya. So, jadi kalau misalnya kita sadar nih, kayak hidup kita belum beres gitu ya, kayak masih mengulang hal yang sama, jatuh lagi di lubang yang sama. So, what should we do gitu? Kita sadar kalau kita ini sebenarnya lagi jatuh. Ya buru-buru naik. Buru-buru banget ya, Bo. Jangan simple. Lama-lama. Memang kalau diperhatikan semua jawaban atas masalah sebenarnya simple. Tapi kadang-kadang kita terlalu nyaman dengan kejatuhan kita.
Kita tahu kok yang Alkitab tulis tentang ini apa aja gitu. Yesus bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti kita disuruh apa? Ada usaha untuk datang sama Tuhan. Ada usaha untuk bisa keluar dari dosa yang selama ini ngikat kita gitu. Dan ini nggak bisa cuma sekedar gue harus puasa, gue doa, patahkan, hancurkan. Tapi lu nggak pernah mau keluar dari area itu. Kadang-kadang pergaulan kita juga menentukan. Kita tetap berada di tempat itu apa enggak. Kadang-kadang teman kita, gue nggak peduli teman kita yang mana, mau teman yang Kristen kayak nggak Kristen. Kadang-kadang teman Kristen juga banyak yang toksik, ya. Gue nggak peduli. Firman Tuhan bilang gini, semuanya bisa kelihatan dari buahnya. Dari buahnya kita bisa kenal. Kalau kita temenan sama orang ini membuat kita tambah parah hidupnya, tambah jatuh, jauhi orang itu. Tapi kalau nanti gue jauhi, gue gak ada temen dong. Percayalah Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, Pak. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti kalau hidup lo sampai hari ini belum indah, berarti belum waktunya. Jadi cari terus. Makanya Yesus udah lengkap banget ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Udah cari belum? Jangan baca Alkitab doang gitu loh. Nah bro, jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi nonton dan ada dalam kondisi yang seperti ini, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak? Supaya mereka bisa keluar dari situasi ini. Alkitab bilang gini, kalau mau berdoa masuk ke kamar, kunci pintu, berdoa sendiri. Ya kalau kalian kamarnya ramean, ya sudah cari tempat yang dimana kalian bisa sendirian, kalian berdoa, kalian sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Sungguh-sungguhnya begini, kalian ngomong sama Tuhan, kalian lagi apa yang kalian alami, lalu kalian kasih tahu Tuhan juga apa yang kalian rasakan. Lalu kalian kasih tahu Tuhan juga kalian mau apa, kalian mau lepas darinya atau apa. Entah apakah nanti Tuhan memberikan jawabannya seperti yang gua terima, yaitu gua sadar sendiri dan gua pulih tanpa bantuan teman-teman komunitas, atau Tuhan akan mempertemukan kalian dengan orang yang sudah Tuhan pilih untuk membantu kalian keluar dari masalah ini. Itu haknya Tuhan. Tapi yang penting adalah kalian itu mau mencari, meminta dan mengetuk seperti yang firman Tuhan katakan. Carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Jadi harus ada usaha juga untuk mau keluar dari masalah kalian. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Karena firman Tuhan juga bilang pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Dan ketika kita sedang ada dalam masa pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan untuk keluar dari pencobaan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, mungkin kalian yang udah telanjur kayak membenci orang tua atau berniat pengen ngebunuh orang tua kalian atau saudara kalian, atau kalian pengen berpikiran jahat gitu sama keluarga kalian udah telanjur seperti itu, tenang, selama Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, dosa kalian masih bisa diampuni. Tapi yang paling penting adalah respon kita untuk keluar dari sini. Dan suatu hari nanti ketika kalian dipulihkan, gua percaya Tuhan akan pakai kalian untuk menolong orang-orang yang juga mengalami masalah yang sedang kalian alami sekarang ini, supaya mereka bisa keluar juga dari masalahnya ini. Jadi kita akan ditolong untuk menolong banyak orang. Wah, thank you banget bro, sharingannya luar biasa banget. So, Claudia dan Firdy dibagi cerita hari ini. Semoga cerita dan pengalaman yang kita sharing hari ini bisa menginspirasi kita semua. Yes. Ciao.